Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di padang yang berumput hijau. Kau segarkan jiwaku, Kau pulihkan hatiku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan pernah aku goyah, sebab Kau besertaku selamanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di padang yang berumput Hijau, Kau segarkan jiwaku, Kau pulihkan hatiku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan pernah aku goyah, sebab Kau besertaku selamanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan pernah aku goyah, sebab Kau besertaku selamanya.
berjalan bersamamu Tuhan. Satu kerinduanku, mengikuti perintah-perintah-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun datang menghadang, jika Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Bersama Dia ku kan menang. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Jika Tuhan di pihakku, bersama Dia ku kan menang. Hanya satu pilihanku, berjalan bersamamu Tuhan. Satu kerinduanku, mengikuti perintah-perintah-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun datang menghadang, jika Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku? Bersama Dia ku kan menang. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Jika Tuhan di pihakku, bersama Dia ku kan menang. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Jika Tuhan di pihakku, bersama Dia ku kan menang. Jika Tuhan di pihakku, bersama Dia ku kan menang. Jika Tuhan di pihakku, bersama Dia ku kan menang. Selamat datang dalam gereja Tuhan dan bersatu dalam keluarga Allah. Di gereja Bethel, Hong Kong dan China, ada KUM, ada KOM, ada menara doa. Masalahmu, masalah kami juga, karena kamu bagian keluarga Kristus. Datang lagi di minggu depan, terima berkatnya. Selamat datang dalam gereja Tuhan dan bersatu dalam keluarga Allah. Di gereja Bethel, Hong Kong dan China, ada KUM, ada KOM, ada menara doa. Masalahmu, masalah kami juga, karena kamu bagian keluarga Kristus. Datang lagi di minggu depan, terima berkatnya. Datang lagi di minggu depan, terima berkatnya.
daripada virus yang namanya corona ini. Maka yang terjadi sampai di rumah kepikiran terus pegang dahi kok anget. Yesus Kristus. Mari kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo ajak teman-teman, ajak kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Kita tinggikan Tuhan sebab Dia layak menerima pujian karena kasih-Nya, karena kebaikannya bagi kita semua. Amin. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang ada di rumah-rumah ikuti gerakan saya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi sama-sama ayo. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Sekali lagi haleluya. Haleluya. Ku menyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, haleluya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Angkat tangannya dan katakan saudara, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari menari melompat untuk Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi, lebih keras lagi soraknya, haleluya, haleluya. Amin. Yang merasakan sukacita Tuhan sorakan. Kami siap terima sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan bagi kami di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan yang siap terima sukacita surga. Ayo mari sama-sama kita memuji Tuhan kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sekali lagi katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kebaikan-Mu selalu baru bagi kami setiap hari Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lagi katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bersama-sama bersorak. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan
kita saat ini mau siapkan hati kita untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dan biarlah hari-hari ini kita mau terus menaikkan ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapa, kami bersyukur buat segala perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau tenangkan hati kami mau teduhkan hati kami, dan kami mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan, semua yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Dan itulah sebabnya kami bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
angkat tangan kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Engkau selalu baik ya Tuhan. Oh, terima kasih. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari katakan lagi, kami mau bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
kepadamu ya Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami masih belum bisa beribadah di rumah-Mu Tuhan, tapi kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada saat kami meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami sangat yakin dan percaya Engkau hadir di taman-taman, Engkau hadir di rumah-rumah, Engkau hadir ya Tuhan dimanapun kami berada, dan Engkau sanggup melawat setiap kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang berbicara buat setiap kami. Kekuatan firman-Mu akan mengubahkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap menerima berkat daripada-Mu lebih lagi. Yang siap sama-sama mau katakan amin. Shalom semua. Kami kita bersyukur kita bisa berkumpul lagi di biarpun di online, kita biarlah sukacita Tuhan ada bersama-sama kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur kalau penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami tahu pelindungan pemeliharaan-Mu ada pada kami, kami bisa sampai hari ini. Kami bersyukur, biarlah Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, mampukan Roh Kudus untuk kami mengenal Engkau lebih lagi, sehingga Tuhan kami akan berjalan semakin hari semakin kuat untuk kami mau masuk ke dalam Pentakosta, yaitu perjanjian yang Tuhan, perjanjian yang baru yang akan kami alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan waktu ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita bertemu kembali di online ibadah kita di hari Sabtu. Ya, sepertinya saya belum pernah melayani hari Sabtu, dan hari ini hari yang memorable. Saya melayani Sabtu dan juga di online. Ya, hari ini saya mau membagikan satu pesan Tuhan dari yang saya beri tema dari Paskah, yaitu penebusan ke Pentakosta, ke perjanjian. Ya, kita sudah melewati Paskah, biarpun Paskah hari ini, tahun ini kita sepertinya nggak seperti biasa kita merayakannya dengan di rumah. Ya, tapi saya percaya Paskah biarpun kita di rumah, biarpun kita bersama-sama ibadah, mempunyai satu makna yang berarti bagi setiap kita, yaitu Paskah berbicara tentang betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Dia yang gak punya dosa mati di kayu salib bagi kita. Begitu juga pada Paskah itu kita tahu Paskah itu mulanya adalah di perjanjian lama, di Keluaran 12, di mana orang Israel sebelum hari di mana mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dari kehidupan yang penderitaan penuh dengan kesesakan itu, mereka merayakan Paskah. Itu Tuhan perintahkan kepada Musa sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka diperintahkan untuk merayakan Paskah malam sebelum mereka keluar dari Mesir. Dan kita lihat juga itu ada 3 hari raya yang Tuhan perintahkan bagi umatnya, bukan saja orang Israel, tapi saya dan saudara untuk merayakan 3 hari raya ini. Kita bisa lihat di Keluaran 23, sebenarnya dikatakan di ayat ke-14, peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Di ayat 14 dikatakan, 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau pelihara juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran, yaitu buah pertama dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Ya, 3 hari raya yang Tuhan perintahkan
umat Israel untuk merayakannya adalah satu Paskah yang baru saja kita lewati, dan kedua adalah hari raya Menua yang disebut juga hari raya 7 minggu, dan juga di Perjanjian Baru dikatakan Pentakosta, ya. Nah, kita sedang menuju ke hari raya Pentakosta yang akan kita rayakan di 31 Mei nanti, dan kita berharap dan kita beriman, berdoa di hari Pentakosta nanti kita tidak lagi beribadah secara online, tapi kita akan beribadah bersama-sama. Amin, saudara. Ya, Paskah berbicara tentang, tadi saya katakan, kasih Tuhan yang begitu besar. Paskah juga berbicara tentang maut yang dilewatkan pada saat melihat ada darah anak domba di atas, di ambang dan tiang-tiang pintu setiap umat Tuhan. Ya, kita sudah melewatinya, dan kita juga melihat bukan lagi, kita tidak lagi pakai darah anak domba yang benar-benar domba, tapi kita memakai darah anak domba yang sesungguhnya, yang Paulus katakan di Korintus, anak domba Allah, yaitu Yesus. Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib, dan dia sebagai anak domba yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, mati bagi saya dan saudara, untuk supaya maut dikalahkan, supaya maut tidak lagi berkuasa, dan saya boleh katakan dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Amin, saudara. Ya, inilah yang kita akan sedang jalani. Kita sedang melakukan perjalanan dari Paskah ke Pentakosta. Kenapa Tuhan memerintahkan orang Israel untuk harus merayakan 3 ini? Ya, ada perjalanan dari orang Israel keluar dari Mesir, yaitu pada saat mereka Paskah, malam Paskah, besoknya mereka keluar dan mereka menuju ke Pentakosta, yaitu pada saat Pentakosta berbicara tentang perjanjian, yaitu di Gunung Sinai. Itu perjalanan mereka memakan 7 minggu, ya, 7 minggu tambah 1 hari, 50 hari. Jadi kita merayakan Pentakosta itu kita bisa lihat di Alkitab. Nah, kenapa Tuhan mau kita melakukan, menjalani perjalanan ini? Ada beberapa alasan Tuhan memerintahkan, memberikan perjalanan ini kepada kita. Bukan hanya orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang dikuduskan, umat yang dibebaskan dari perbudakan. Begitu juga dengan kita yang sudah diperbudak oleh dosa, kita yang hidup dalam dosa. Tuhan, oleh karena darah Yesus, kita boleh ada hari ini, dan kita juga sedang menuju ke dalam perjalanan ini. Tujuan pertama Tuhan untuk membuat perjalanan ini berhasil adalah pengenalan Tuhan. Ya, Tuhan mau memberi kepada umatnya untuk mengenal Dia, siapa Dia. Ya, di dalam perjalanan ini umat Israel mengenal siapa Tuhan dia, dan juga perjalanan ini juga tujuan Tuhan untuk membawa umat Israel untuk mengembangkan kepercayaan mereka, ketergantungan mereka kepada Tuhan. Dan Pentakosta adalah penggenapan atau seperti kalau kita lihat di dalam konteks gitu, ini adalah satu finali, yang menuju ke terakhir gitu ya, satu perjalanan pemenuhan dari Paskah. Ya, Pentakosta adalah satu pemenuhan dari Paskah, dari budak menjadi umat perjanjian, dari kita yang berdosa menjadi umat rajani, menjadi umat yang imam dan rajani, ya, seperti yang Ibrani katakan. Ya, kita akan belajar sama-sama tentang perjalanan ini, ya. Di 7 hari pertama, yaitu minggu pertama dari perayaan ini adalah di sini katakan di Keluaran 23 adalah hari raya roti tidak beragi. Di hari raya dari Paskah sampai hari raya roti tidak beragi, 7 hari pertama itu, ya, adalah hari di mana orang Israel keluar dari Mesir dan mereka mau menyeberang, ya, mereka sampai ke Laut Merah. Di saat itu
orang Israel, apa yang mereka hadapi adalah musuh atau mereka yang memperbudak mereka. Firaun sedang mengejar mereka, ada di belakang, dan di depan mereka adalah Laut Merah. Ya, sekali lagi Tuhan mau menunjukkan kepada orang Israel, mau memberi pengenalan kepada orang Israel bahwa Dialah Tuhan yang memerintah mereka untuk keluar dari tanah perbudakan. Nah, Tuhan sekali lagi dengan melalui hambanya Musa, dia memerintahkan laut terbelah. Ya, orang Israel mereka bisa berjalan di tengah-tengah lautan seperti di tanah biasa, tetapi Firaun dan tentaranya ditenggelamkan. Ya, di hari 7 hari pertama mereka melihat luar biasa, sungguh Tuhan yang bukan hanya mereka lihat sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan menghukum mereka yang memperbudak umatnya. Dan juga dengan cara yang luar biasa Tuhan melewatkan, ya, Paskah itu berbicara tentang melewatkan orang Israel dari maut. Ya, pada saat orang-orang Israel, setiap anak bungsu baik dari manusia maupun dari hewan mati, tetapi orang Israel yang membubuhkan darahnya di ambang pintu mereka, di dalam rumah mereka, mereka tidak kena maut, mereka tidak kena bahaya, mereka diselamatkan. Bahkan sampai di laut pun Tuhan memberikan mereka menyaksikan pembelaan Tuhan. Ya, ini berbicara dalam minggu yang pertama dalam perjalanan mereka menuju ke Pentakosta. Biarpun kita sekarang ini kita sudah melewati 2 minggu, ya, kita masuk ke dalam minggu ketiga, dan kita mau belajar dari minggu kedua sampai minggu ke-7, yaitu Pentakosta yang akan kita rayakan sebentar lagi di akhir bulan Mei, 31 Mei. Itu adalah berbicara tentang apa? Di mana orang Israel sampai di Gunung Sinai, ya, di dalam 50 hari sesudah mereka keluar dari Mesir. Di Gunung Sinai berbicara mereka menerima perjanjian, yaitu hukum Taurat Tuhan. Di perjanjian lama Tuhan membawa umat Israel yang dari perbudakan menjadi umat pilihannya, menjadi umat yang dikuduskan, menjadi umat perjanjiannya, ya, di mana dia memberikan perjanjiannya seperti seseorang yang mau berjalan melakukan sesuatu kesepakatan, ada perjanjian di sana. Ya, sebelum mereka sampai di Gunung Sinai, Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang dapat dipercayai, Dia Allah yang dapat diandalkan, ya. Dan di Gunung Sinai lah terlahir satu umat yang dikuduskan Tuhan untuk pertama kalinya, yaitu umat Israel. Begitu juga kita waktu di Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Baru juga di hari Pentakosta yang juga disebut di Perjanjian Lama hari buah bungaran itu. Disitulah terlahir satu gereja Tuhan, ya, gereja mula-mula yang kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 2, ya. Dan kita mau lihat dari minggu kedua sampai minggu ke-7, di mana terjadi akhirnya tanda tangan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya itu. Ada beberapa tantangan yang kita perlu pelajari, dan ini dicatat di Alkitab supaya saudara dan saya dapat mengerti tantangan itu, dan supaya kita tidak lagi mengulangi kesalahan orang Israel. Biarpun saat itu Tuhan gak murka kepada mereka. Karena kenapa? Karena Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Tetapi sesudah perjanjian diikat, sesudah perjanjian ditanda tangan dengan cara mereka mengiyakan, menerima hukum Taurat itu, pada saat mereka melanggar, baru murka Tuhan turun.
Ya, biarlah kita mengerti hari-hari ini Tuhan juga mau melakukan perjanjian yang baru dengan kita. Di hari-hari kita mengalami COVID, kita juga mengalami ekonomi, dan biarlah kita belajar dari orang Israel dan kita tidak mengulanginya. Dan seorang hamba Tuhan, Chuck Pierce, katakan dalam perjalanan kita ke Pentakosta ini, kita tiap hari kita akan berkata, kemenangan demi kemenangan, ya. Kita tidak lagi dikalahkan oleh keadaan, biarpun tantangan apapun yang akan kita hadapi hari-hari ini, kita mau katakan kita mau menang, ya, karena anugerah Tuhan sedang turun. Apalagi sekarang kita sedang lagi berpuasa menuju ke Pentakosta. Ya, ada beberapa tantangan yang bisa kita pelajari. Satu yaitu tantangan pertama dari Laut Merah sampai ke Gunung Sinai, yaitu kita dapati di Keluaran 15. Maka kita sama-sama buka di Keluaran 15 ayat 23 sampai 26. Tapi sebelumnya adalah kita lihat kalau di Keluaran 15 pertamanya adalah nyanyian Musa dan Israel. Yaitu nyanyian pada saat mereka diseberangkan, ya, diseberangkan dari Laut Merah. Mereka menyanyi, mereka memuji kebesaran Tuhan. Tapi pada saat beberapa hari sesudah itu, mereka mengalami satu kenyataan, ya, bahwa mereka nggak dapat minum di padang gurun. Dan biarpun dapat minum air, tapi airnya pahit. Itu ada tercatat di Keluaran 15 ayat 22. Saya bacakan untuk saudara, yang judulnya di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matamu dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ya, di sini Tuhan memperkenalkan dirinya untuk pertama kali kepada orang Israel bahwa Dia adalah Allah penyembuh. Begitu juga dengan kita hari-hari ini. Kalau kita merasa keterbatasan ataupun kita merasa pahit dengan apa yang kita alami hari-hari ini, dengan terjadinya COVID-19, mungkin juga karena COVID ini kita nggak leluasa bepergian, mungkin ekonomi kita mengalami gangguan oleh karena COVID yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia, bukan aja di Hong Kong, tapi di seluruh bumi. Kita lihat semua mengalami dan menghadapi satu keterbatasan dalam hidup mereka. Tapi saya mau berkata, kita bersyukur loh di Hong Kong bahwa kita masih bisa berpergian. Di negara-negara yang lain mereka tuh nggak bisa keluar rumah. Bahkan saya dengar di Indonesia juga akan ada keterbatasan, ya, di mana orang-orang keluar. Tapi kita bersyukur kita di Hong Kong kita masih boleh pergi, biarpun nggak secara leluasa. Kita harus pakai masker, kita harus jaga-jaga kebersihan. Tapi di sini kita belajar dari apa yang orang Israel alami pada saat mereka merasakan hidup mereka pahit, pada saat mereka menghadapi bahwa air mereka haus, mereka mau minum, tapi air minum itu pahit, sehingga membuat mereka bersungut-sungut. Dan
Saya percaya kita umat pilihan Tuhan di zaman Pentakosta ketiga ini, kita tidak akan bersungut-sungut. Amin saudara. Bahkan kita akan bersukacita, kita akan berkata bersyukur, karena itulah kekuatan kita. Pada saat kita bersukacita, kita mempunyai kekuatan dalam melewati hari-hari yang penuh dengan keterbatasan. Ya, di sini kita melihat tantangan ini Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Dia Tuhan yang bisa menyembuhkan. Biarpun saat ini saudara dalam keadaan sakit mungkin, atau saudara sedang keadaan dalam kepahitan, saudara lepaskan, bawa ucapan syukur kita. Jangan bersungut-sungut, tapi bawa ucapan syukur, bawa penyembahan kita. Perbanyak pujian penyembahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita ingat Tuhan berkatakan Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Bahwa Dia tidak akan menimpakan kepada kita, kepada orang pilihannya, orang yang dibebaskannya, apa yang Dia timpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, amin saudara. Tantangan yang kedua yang mereka hadapi, umat Israel hadapi adalah, kita lihat di Keluaran 16, di mana sesudah 1 bulan orang Israel keluar dari Mesir dan ada di padang gurun Sin, mereka mendapatkan persediaan makanan mereka habis. Mereka nggak punya makanan. Ya, apakah itu juga yang mungkin saudara hadapi hari-hari ini? Ya, mungkin saudara karena pekerjaan ataupun karena COVID ini, ya kita mengalami penurunan, kita mengalami kesulitan dalam penyediaan makanan kita. Tapi kembali di sini kita lihat orang Israel, mereka meresponinya dengan salah. Dan saya berharap, saya berdoa setiap kita tidak meresponi seperti orang Israel meresponi pada saat mereka melihat, oh di Mesir mereka punya makanan, biarpun mereka diperbudak, mereka bisa makan makanan yang kesukaan mereka. Mereka kembali bersungut-sungut. Tapi hari ini saya mau katakan, kita umat pilihan Tuhan, umat perjanjian, umat Pentakosta yang ketiga ini, kita tidak bersungut-sungut, bahkan kita akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai, kita akan berkata, Tuhanlah penyediaku. Ya, Tuhan sekali lagi perkenalkan dirinya kepada orang Israel bahwa Dia adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan makan, dan Tuhan memberi mana kepada orang Israel 40 tahun lamanya sampai mereka menginjak tanah perjanjian. Dan apalagi kita adalah umat perjanjian Tuhan, umat yang dikuduskan juga, umat yang sudah mengenal Tuhannya. Saya sangat percaya di hari-hari ini, biarpun kita melihat ekonomi menurun, segala sesuatu enggak seperti biasanya, sebebas biasanya, tapi biarlah kita mau bawa ucapan syukur kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau sampai kita mengakhiri puasa kita 50 hari ini, kita akan katakan kemenangan, kita tidak akan dikalahkan oleh keadaan kita, tapi kita akan katakan kita sudah lebih dari pemenang. Ya, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita tidak lagi menjadi umat yang bersungut-sungut, tapi kita adalah umat yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, tantangan yang ketiga yang umat Israel hadapi, ya, ada di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, di mana judulnya dikatakan di Masa dan di Meriba. Sekali lagi waktu mereka sampai di Masa dan di Meriba, mereka tidak menemukan air. Tantangan pertama, mereka jalan beberapa hari baru ketemu air dan air itu pahit. Tapi tantangan yang ketiga ini adalah mereka sampai di satu tempat dan mereka cari-cari, ya, tetapi tidak menemukan air. Dan kembali Tuhan memerintahkan Musa
Untuk apa? Untuk berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Maka di ayat ke-5 dan ke-6 pasal 17 katakan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dan di ayat ke-7, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Di sini sekali lagi Tuhan menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada orang Israel bahwa Dia ada di tengah-tengah umatnya. Percayalah saudara, pada hari-hari ini mungkin saudara merasa saudara sendirian. Pada saudara takut keluar rumah, saudara nggak berani keluar rumah karena saudara khawatir saudara akan kena virus. Saudara di rumah, tapi Tuhan juga di tengah-tengah saudara. Ya, ini tantangan dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kita nggak seperti orang Israel yang dikalahkan dan kembali bersungut-sungut, kembali mengatakan, mempertanyakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Biar kita tahu hari-hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Begitu juga di tantangan yang keempat yang dihadapi orang Israel adalah di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Itulah pertama kalinya mereka menghadapi musuh pertama mereka. Ya, musuh pertama mereka adalah orang Amalek. Amalek berbicara tentang stressful. Arti dari Amalek adalah stressful. Satu yang sangat stres gitu ya. Dan orang Israel saat itu ada di Rafidim, ya, sepertinya sangat bertentangan. Rafidim, arti dari Rafidim adalah resting place, tempat beristirahat. Kok di tempat beristirahat bisa stres ya? Nah, disinilah Tuhan akan kembali menunjukkan kepada orang Israel bahwa mungkin kita juga hari-hari ini dalam keadaan stres, dengan keadaan dengar, oh begitu banyak, tambah banyak orang kena COVID, nggak ada obatnya, ataupun ekonomi semakin jelek. Bagaimana mungkin kita ada di dalam menghadapi musuh kita Amalek, yaitu berita-berita yang membuat kita stres. Begitu juga orang Israel, mereka ada di tempat yang dikatakan resting place, tempat istirahat. Tapi karena orang Amalek itu yang stressful, mereka membuat menjadi takut. Dan sekali lagi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai panji-panji yang menyelamatkan mereka. Bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, di tengah-tengah stressful, di tengah-tengah keadaan yang sangat menekankan kita saat ini, kita bisa ada di tempat yang resting place, tempat istirahat, yaitu di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai panji-panji umatnya. Lalu di ayat ke-15 Musa mendirikan sebuah mezbah bernamanya Tuhanlah panji-panji mereka. Ya, Tuhan juga panji-panji saudara dan saya. Dari apa yang kita lihat dari 4 tantangan ini yang orang Israel hadapi pada saat mereka berjalan dari Laut Merah menuju ke Gunung Sinai, yaitu di mana Tuhan akan melakukan perjanjiannya dengan umatnya. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai berikut. Satu, waktu dia dari Paskah sampai hari raya roti tidak beragi, dia memperkenalkan dirinya sebagai penebus. Menebus saudara dan saya. Menebus orang Israel dari harusnya mereka, anak sulung mereka, binatang sulung mereka juga harusnya menghadapi maut. Tapi pada saat rumah mereka
diolesi darah, mereka dilalui. Ya, begitu juga dengan saudara dan saya. Seharusnya kitalah yang menanggung itu. Upah maut adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi karena kasihnya kepada saya dan saudara, dia menebus kita dengan dia yang tidak berdosa menjadi berdosa dan mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Dari minggu kedua dan sampai ke minggu ke-7 di mana Pentakosta itu Allah memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh. Allah memperkenalkan dirinya sebagai penyedia. Allah memperkenalkan dirinya sebagai pelindungan. Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai penompang. Dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi hal-hal yang kurang baik, ataupun saudara sedang dihadapi dengan satu keadaan yang stressful. Tapi saat ini Tuhan katakan, ingatlah, akulah Allah yang menyembuhkan. Akulah Allah penyediamu. Akulah Allah pelindunganmu. Akulah Allah penopangmu. Biarpun musuh Amalek yang begitu stres menekan saudara, tapi dia katakan dia adalah Allah panji-panji saudara dan saya, dan dia juga Allah yang hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Biarpun saudara mungkin ada di rumah, saudara gak bisa berkumpul bersama-sama teman, bersama-sama keluarga, mungkin saudara bisa di rumah, tapi saudara gak bisa pergi kemana-mana, ada keterbatasan. Tapi Tuhan bersama-sama saudara, kita tidak akan kesepian, karena dialah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Di Gunung Sinai kita lihat adalah perjanjian antara Allah dengan umatnya, di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umatnya, katakan, kalau engkau baik-baik mendengar dan melakukan perintahku, engkau akan naik dan naik, bukannya turun. Engkau akan menjadi kepala, bukannya buntut. Itulah janji yang juga Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Kita sedang menuju ke dalam ke Pentakosta. Apa yang dapat kita lakukan hari-hari ini? Dan apalagi kita yang sedang dalam puasa, kita masuk ke dalam Pentakosta. Saya percaya Pentakosta tahun ini akan menjadi Pentakosta yang spektakuler, di mana kita akan merayakan perjanjian baru yang Tuhan lakukan bagi umatnya, yaitu umat yang Pentakosta ketiga ini, messengernya dia, yang kita akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ya, ini adalah hari-hari ini Tuhan sedang meriset kita, prioritas kita. Apa yang menjadi prioritas kita? Kita tidak lagi bisa mengandalkan hal-hal yang dulu kita andalkan. Mungkin dan dulu kita andalkan adalah teknologi, kita andalkan kepintaran, kita andalkan uang. Tapi pada saat kita menghadapi COVID, yang virus yang sangat kecil ini, kita lihat ternyata COVID yang kecil ini bisa memporak-porandakan orang. Orang seluruh dunia begitu takut dengan virus yang begitu kecil ini. Dan Tuhan sedang meriset kita, prioritas kita. Biarlah di hari ini kita bukan lagi umat yang kalah, tapi kita adalah umat yang pemenang. Katakan setiap hari, kita tinggal sisa lagi mungkin ada 40 hari kurang, 38, 39 hari. Biarlah tiap hari kita akan terus berkatakan kemenangan, kemenangan, kemenangan. Ya, kemenangan yang akan kita alami hari demi hari. Kita tidak akan lagi mengalami seperti orang Israel pada saat mereka menghadapi tantangan, mereka dikalahkan. Tapi kita tidak lagi akan dikalahkan oleh tantangan kita, tapi kita akan menjadi umat pemenang. Amin, saudara.
hal yang paling bisa kita lakukan untuk kita melewati hari-hari ini adalah dengan banyak diam di hadirat Tuhan, banyak memuji Dia, banyak menyembah Dia. Karena di dalam persekutuan kita dengan Dia, kita akan temukan damai, kita akan temukan keyakinan bahwa Tuhan ada di tengah kita, bahwa Tuhan membela kita. Dan biarlah pada saat kita keluar, pada saat Pentakosta nanti, kita akan merayakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahwa kalau COVID mematikan, kita akan berkata, aku tidak akan mati, tapi aku hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Biarlah hari-hari ini penuhi dirimu dengan pujian, dengan penyembahan, penuhi dirimu dengan ucapan syukur. Ya, apapun, mungkin saudara katakan, apa yang harus aku ucapkan syukur? Biarlah kita bisa melihat, mungkin kita menghadapi keadaan yang menekan, tapi kita bisa bersyukur, kita masih punya nafas, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa diberikan kekuatan, kesehatan. Kalaupun saudara mungkin hari-hari ini saudara ada dalam keadaan yang sakit, tapi kita bisa bersyukur. Ya, sebelum kita tutup, saya juga mau diingatkan akan bagi kita yang bekerja ataupun kita yang berusaha, bukan saja kita penuhi diri kita dengan ucapan syukur, dengan pujian penyembahan, tapi juga hari-hari ini kita perlu berdoa untuk majikan-majikan kita, kita perlu berdoa untuk employer kita, karena hari-hari ini memang gak gampang, tapi kita perlu banyak berdoa untuk mereka, memberkati majikan mereka, memberkati majikan kita, supaya mereka, pekerjaan mereka juga diberkati Tuhan, mereka juga bisa tetap terus memperkerjakan kita. Dan bos-bos kita yang bekerja di perusahaan, mungkin kita perlu banyak berdoa untuk perusahaan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk bekerja di sana. Berkati bos saudara, jangan bersungut-sungut, karena mereka perlu doa kita, mereka perlu berkat kita, supaya setiap kita bisa masuk ke dalam terobosan yang baru. Dan juga kita ada di dalam tahun P, di mana tahun yang kita perlu banyak memakai mulut kita. Bukan hanya untuk bersungut-sungut seperti orang Israel, tapi kita perlu memakai mulut kita untuk mendeklarasi, untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan. Bahkan kita juga mau memberkati majikan kita, memberkati bos kita, memberkati orang-orang yang memberkati kita. Mungkin kita yang berusaha, kita bisa memberkati klien kita, orang-orang yang bekerja sama dengan kita, yang memberi kita dagangan gitu. Jadi kita perlu melakukan itu. Ya, selama kita masuk ke dalam Pentakosta, saya percaya di tahun P ini, di tahun dimensi yang baru, Pentakosta kita akan menjadi spektakuler. Kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang, kita akan mengalami terobosan yang baru. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang tidak dikalahkan, dan kami mau Tuhan memenuhi diri kami dengan ucapan syukur, dengan pujian, dengan penyembahan, karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang menyediakan. Di tengah-tengah semua yang bisa digoncangkan, Tuhan goncangkan. Kami percaya kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biarlah mulut kami akan penuh dengan pujian, mulut kami akan penuh dengan ucapan syukur, dan kami juga mau memberkati semua majikan-majikan kami, memberkati semua bos-bos kami, perusahaan-perusahaan yang kami
sedang bekerja. Kami juga mau memberkati orang-orang yang berusaha dengan kami, klien-klien kami. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kami katakan kami akan masuk ke Pentakosta dan kami akan melihat dan kami akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib selama beberapa bulan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Kita minta berkat yang daripada Tuhan turun bagi setiap kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ibadah online pada hari ini. Melalui acara ini hamba mau lepaskan berkat. Bila berkat yang berlimpah-limpah, berkat rohani, jasmani dan materi itu Tuhan curahkan kepada setiap kami semua. Baik itu berkat jasmani, rohani dan materi yang mengalir melalui Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membawa hidup kita berjalan dalam rencana Tuhan tergenapi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan